Tadi kita udah denger panjang banget dari Ibu Evi. Terima kasih untuk semua pembekalannya dan semuanya. Hari ini sama-sama kita akan masuk dalam sesi selanjutnya praktek. Ya Bapak Ibu, tapi izinkan saya share sedikit tentang apa sih yang kita akan mau lakukan. Sudah bisa mendengarkan saya? Boleh masih bergerak. Oke, boleh terus maju. Gak apa-apa. Ya, sambil perlahan-lahan. Oke. Ya. Seberapa dari Bapak Ibu semua yang baru pertama kali datang ke tempat ini, ke Mahanaim? Wow, kasih tepuk tangan. Luar biasa. Berarti yang lainnya sudah pernah ya? Sudah pernah ikut KKR yang selain yang angkat tangan. Oke, selamat datang. Ini tempat pelatihan pasukan terbaik terdahsyat di seluruh Indonesia. Selamat datang saya ucapkan mewakili dari Mahanaim. Terima kasih sudah memilih jadi pasukan terdahsyat di akhir zaman. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama masuk, boleh minta PPT-nya. Saya mungkin akan share sedikit, nggak terlalu panjang karena habis ini kita akan kita akan praktek, bukan games ya. Kita akan praktek bagaimana sih cara kita membedakan mana penyembahan level pelataran dan juga penyembahan level ruang kudus. Yang di belakang masih bisa fokus ya mendengarkan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama next. Apa itu penyembahan? Ini ayat yang sering kita baca, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Dalam terjemahan aslinya itu, dalam terjemahan The Message, pakai kata gini. Setiap orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran bukan dengan hanya sekedar suara. Seberapa Bapak Ibu yang di sini engkau pelayanannya WL singer, angkat tangan. Boleh yang lebih tinggi? Oke. Boleh turun? Yang pelayanannya di pemusik, keyboardis, drummer, pemain gitar, apalagi ya? Mungkin soundman juga, tim media. Oke, thank you. Siapa yang pelayanannya penari? Oke, nggak terlalu banyak. Sisanya Bapak Ibu pelayanannya menyembah dalam roh dan kebenaran, gitu ya maksudnya ya. Nah, dalam terjemahan The Message, those who worship Him must do it out of their very being, their spirits, their true self is in adoration. Jadi orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran harus melakukannya dengan apa? Dengan semua kesejatian yang true, yang asli, yang sejati. Nah sekarang saya kasih waktu 1 menit. Ya Bapak Ibu, boleh semua tutup matamu, tutup mata. 1 menit, tutup matamu. Tenang, gak usah ngobrol. Habis ini kita akan selesai ya. Boleh tutup mata 1 menit. Coba Bapak Ibu renungkan. Kira-kira di hadapan Tuhan, hidup Bapak Ibu semua itu seperti apa? Apa sih kesejatian yang Tuhan sudah taruh dalam hidup Bapak Ibu semua? Yang sejati. Mungkin engkau adalah orang yang minder. Engkau adalah orang penakut. Engkau pemarah. Engkau adalah orang-orang yang merasa, Kak saya dari daerah, saya orang miskin, keluarga saya berantakan. Apa iya saya bisa menyembah Tuhan lewat kelemahan saya? Bapak Ibu boleh buka matamu sebentar. Tapi ayatnya di Alkitab berkata, Dia disenangkan dengan setiap apapun yang ada dalam hidupmu. Apa? Tadi Bu Evi udah jelas banget cerita tentang mesbah. Tentang
mezbah. Bahkan kesenanganmu kau taruh di atas mezbah. Dan itu menyukakan Tuhan. Itu menyukakan Tuhan. Kata true dalam bahasa Yunani itu pakai kata aletinos. Artinya berlawanan dengan semua yang fiktif, yang palsu, semua yang imajiner. Imajiner tuh ini loh, yang diangan-angan. Kalau dulu ya zaman kecil saya ada lagu Susan kalau gede mau jadi apa gitu ya. Aku mau jadi apa, dokter gitu, mau jadi pengacara. Aku mau jadi orang kaya, orang sultan yang punya rumah gedung 10 lantai gitu misalnya. Nah itu imajiner, berimajinasi. Nah kesejatian itu berbanding terbalik. Kesejatian itu tentang ya adanya dirimu nih. Izinkan saya kesaksian hidup saya ya. Saya itu lahir di sebuah keluarga. Papa saya itu tukang ojek. Saya nggak tahu mungkin di sini ada yang nasibnya 11-12 dengan saya mungkin ya. Papa saya itu tukang ojek. Mama saya itu hanya karyawati yang dipecat karena perusahaannya bangkrut. Dipecat, tidak menerima gaji, kerja di kantor tapi nggak terima gaji mungkin sekitar 3-5 tahun. Mama saya. Jadi kehidupan kita mungkin beberapa ya sama kok. Saya juga bukan dari orang yang baik, yang terkenal, yang wah diberkati luar biasa gitu. Enggak. Kesejatian saya itu seperti itu. Kesejatian saya seperti itu. Saya tinggal di sebuah rumah. Oh bukan tinggal, numpang lebih tepatnya. Karena saya pribadi belum punya rumah sendiri. Ya, saya percaya tahun 2024 saya punya rumah. Bapak Ibu yang belum punya rumah doa ya. Kita sepakat 2024 kita punya rumah. Amin. Amin. Kenceng kan langsung. Nah, saya numpang di rumah oma saya. Kita sekeluarga nih. Saya sekeluarga tinggal di rumah oma saya, numpang dan kita tinggal di sebuah gang di Jakarta Pusat. Di Jakarta. Keren sih Jakarta, tapi tinggalnya di gang. Kecamatan saya, Bapak Ibu boleh searching, Kecamatan Johar Baru, itu kecamatan terpadat seluruh dunia. Kenapa bisa dibilang kecamatan terpadat? Bayangin ya, satu rumah itu isinya 10 kakak. Tinggalnya itu, tidurnya di rumah itu ya, tidurnya tuh pakai shift, pakai jadwal. Jadi gini, kalau anak-anak jam sekolah, anak-anak sekolah kan, papa mamanya tidur siang tuh sampai malam. Nah, nanti anak-anak pulang sekolah, sore lah mungkin dia les, main dan segala macam. Malam baru pulang, baru tuh anaknya siap-siap mau tidur. Mama papanya di mana? Ya di luar. Kenapa? Gak muat. Rumahnya cuman kecil petak, mungkin cuman gedenya 4x5 mungkin. Dan ini terjadi. Gang rumah saya dibilangnya tau enggak? Gang apa? Gang setan. Kenapa? Dan ini saya lagi berdoa ya, jadi gang surga gitu ya, sepakat deh pokoknya. Kenapa? Karena gang rumah saya itu ya, itu tempat di mana semua pengedar narkoba itu di situ. Saya itu nggak perlu tanda kutip pakai sabu untuk saya tahu cara pakai sabu. Kenapa? Orang di pinggir jalan saya tahu cara pakai sabu, saya lihat pakai mata saya sendiri. Sebegitunya. Semua bandar narkoba kalau udah masuk ke daerah rumah saya, itu udah gak ketemu. Itu kesejatian saya. Tapi hari ini, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu pasukan terdahsyat dari seluruh Indonesia. Saya memilih untuk saya mempersembahkan semua kesejatian saya ke hadapan Tuhan. Dan bilang, Tuhan, kenyataan hidupku gak pernah membuat aku berhenti untuk menyembah. Kenapa? Yang Tuhan mau, those who worship Him, semua yang menyembah Dia, mari harus lakukan dengan yang namanya apa? Kesejatian, bukan yang palsu. Engkau lagi marah,
engkau lagi tertekan, engkau lagi galau. Saya lihat banyak anak muda di sini. Kalau yang lagi nggak tahu masa depanmu mau kemana, datang ke Tuhan. Lo panggilanmu penyembah kok. Datang ke Tuhan. Hanya di hadiratnya, hanya di ruang kudus, ruang maha kudusnya, kita ketemu Tuhan. Dan kita mendapat kasih karunia. Next. Boleh. Nah, sekarang gini, pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar dari level pelataran masuk ke level ruang kudus? Bukankah kita taunya lebih baik 1 hari di mana? Di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayatnya gitu ya. Tapi kenapa ada kelas ini untuk mengajarkan kita harus ada yang namanya perpindahan dari pelataran ke ruang kudus. Kenapa? Ayatnya ini. Bapak Ibu boleh catat ya, Roma 1 ayat 20 sampai 21 dan ayat 25. Saya bacakan ayat 20, 21 dan 25. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Lanjut, sebab sekalipun mereka itu masih manusia ya. Manusia mengenal Allah, mereka itu tidak dapat memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 25. Sebab, tolong perhatikan ya. Sebab mereka manusia, kodrat manusia, menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya yang harus dipuji selama. Manusia ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh keturunan manusia, DNA manusia rusak semua. Mereka gak kenal lagi siapa penciptanya. Mereka bahkan gak boro-boro kenal ya, tahu aja mungkin enggak. Beda ya, kenal sama tahu tuh beda. Kalau tahu, presiden kita siapa sekarang namanya? Pak Jokowi. Tahu ya? Tahu. Kenal enggak? Ya kagak. Cuman tahu aja. Nah, sama. Ini boro-boro kenal nih. Tahu aja enggak loh umat manusia. Dan itu udah beratus-ratus, berabad-abad nyangkut di DNA kita. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dusta. Bapak Ibu coba dengar lagu-lagu yang sekarang ada di luar sana, lagu TikTok, lagu apapun yang Bapak Ibu dengar di dunia. Mereka mengganti semua yang ilahi dan kebenaran dari Allah dengan yang dusta. Mereka bilang, aku yang tersakiti, apa sih lagunya, yang ku berlari gitu ya, terjebak dalam lautan dalam gitu-gitu. Mereka mengganti semuanya. Padahal kita bukan terjebak dalam lautan yang dalam. Kita memilih untuk masuk lebih dalam. Samudra raya bersaut-sautan. Deep calls unto deep. Itu kebenaran. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Next. Boleh, nah ini dia. Ayatnya di Alkitab seperti ini. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia, yaitu pelataran bait suci itu yang di sebelah luar, telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bapak Ibu boleh yang di belakang lihat sini sebentar. Pelataran itu gak pernah cukup untuk jadi tempat kita. Amin. Pelataran itu gak pernah cukup. Kenapa? Pelataran itu bagiannya di apa? Diinjak, diinjak-injak. Bener kan? Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Pelataran bagiannya di apa?
Terus gimana dong? Berarti ini sama aja kita menghapus ayat Alkitab dong. Padahal lagunya aja, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Atau masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat. Semua tentang pelataran-pelataran itulah. Gak usah dinyanyiin aja dong kalau kayak gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Habis ini kita akan belajar. Tapi yang perlu diingat, jangan mau main yang di luar. Jangan puas ketika engkau dapat dan engkau terima semua yang ada di luar. Jatahmu masuk lebih. Next. Cepet aja. Oke, sebentar. Kita sekarang buka aja. PPT-nya lagi trouble. Di Mazmur 100 ayat 4 ini yang terakhir sebelum kita akan mulai praktek. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Sudah Bapak Ibu sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Belum semua yang di belakang masih nunduk, masih nyari. Mazmur 100 ayat 4. Ayat yang tadi kita sudah baca. 1, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau Bapak Ibu punya kitab terjemahan bahasa aslinya, ini intermezzo aja, Bapak Ibu bisa loh searching Alkitab dengan terjemahan aslinya. Itu aplikasinya namanya Blue Letter Bible. Itu nanti dari bahasa aslinya ya Ibrani ya Yunani. Oke, balik. Kata nyanyian syukur, tadi kan masuk gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Kata nyanyian syukur dalam bahasa aslinya itu todah. Pakai kata apa? Todah. Ikutin saya, 1, 2, 3. Todah. Todah artinya adalah pengakuan. Arti lainnya juga persetujuan. Arti lainnya nyanyian syukur. Bapak Ibu mau tahu kunci masuk pelataran aja? Kau harus mengaku dan harus menyetujui apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup. Baru masuk pelataran loh. Belum masuk ruang kudus nih. Masih pelataran. Kuncinya apa? Mengaku dan setuju dengan apapun. Saya percaya Bapak Ibu pulang dari sini mungkin hidupmu ada yang sebagian sama. Karena yang dari kemarin-kemarin retret juga Pak Joshua Christian juga bilang, udah trauma deh sama yang namanya retret terkadang. Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah ikut retret yang 2 tahun atau 3 tahun lalu, Short and Shield? Oke, gak banyak. Yang sudah ikut retret dari tahun lalu yang 1, 2, 3 Let's Shine? Oke, lumayan banyak. Sisanya baru kan? Baru kali ini kan ikut. Bayangin betapa terkadang kita itu gak ngerti. Walaupun saya tahu nanti mungkin Bapak Ibu akan berubah lagi, engkau akan ketemu raksaksamu lagi, Goliatmu lagi. Tapi saya juga tahu beberapa dari Bapak Ibu. Dan saya sangat yakin semua dari kita hari ini memutuskan untuk setuju dengan apapun yang Tuhan mau lakukan. Saya kesaksian sedikit ya, ini terakhir banget benar. Sebelum kita habis ini kita akan praktek. Ketika saya memutuskan untuk ikut full timer itu, jadi full timer tuh gak gampang. Saya belum kenalin diri ya, nama saya Fania.
Saya masih muda. Ada yang bisa tebak umur saya? Wah, ketawa mas semua. Saya berumur 25 tahun. Siapa di sini umurnya 25 tahun? Ada? Jadi dengan hormat ya Bapak Ibu, izinkan saya yang lebih dewasa, lebih senior. Saya baru umur 25 tahun. Bayangin ya, dari keluarga yang tadi saya ceritain seperti itu, apa punya masa depan? Gak ada lah. Boro-boro untuk yang namanya mikirin sebuah masa depan gimana, gak mungkin. Untuk makan aja itu harus mikir. Saya itu kerja, jadi hari itu saya udah lulus SMA, saya itu ditawarin kerja. Kerjanya di tempat pemotongan ayam. Bapak Ibu tahu tempat pemotongan ayam? Jadi di Jakarta itu ada tempat pemotongan ayam di pasar ya. Nah kerjanya biasa kan orang kalau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, betul? Kerjanya saya dari jam 1:30 pagi sampai jam 8 pagi. Kebalik ya jamnya. Tapi gajinya gede Bapak Ibu waktu itu. Mungkin saya sebulan tuh kita bisa gaji sekitar 9 jutaan. Karena kerjanya dibalik kan jamnya. Terus saya ketemunya, saya tuh cewek sendiri. Saya tuh kasir. Ketemunya tukang-tukang. Tuh ya mana dari restoran mana gitu. Hari itu ketika panggilan Tuhan datang. Pemimpin saya menawarkan. Van, ada panggilan Tuhan. Saya sungguh lihat kamu ke depan akan jadi full heart, full timer. Yang akan benar-benar bawa lawatan jadi ujung tanduk kegerakan anak muda. Hari itu saya mikir gini, apa iya? Saya baru lulus SMA, otak saya apa? Mau kerja, buat apa? Naikin taraf hidup. Saya juga maulah jalan-jalan, saya juga maulah punya rumah, punya mobil. Benar enggak? Saya juga, itu kan impian kita semua. Saya juga mau. Tapi hari itu ada panggilan Tuhan datang untuk jadi penyembah Tuhan. Yang bukan hanya di level pelataran, bahkan saya ditawarkan untuk di level ruang kudus dan ruang maha kudus. Saya doa dan Tuhan ngomong sesuatu. Saya belum sempat siapin ayatnya, tapi saya baru aja ini. Ada sebuah ayat yang membuat saya memilih untuk berjalan di jalan. Ayatnya di Ibrani, saya lupa Ibrani 13 kalau nggak salah. Kata-katanya seperti ini ayatnya. Dalam terjemahan The Message. Mari pastikan dirimu tidak jadi sia-sia. Lakukan seluruh penyembahanmu. Bahkan bukan hanya penyembahanmu yang di atas panggung. Tapi penyembahanmu di dapur, di jalan, di kehidupan saya. Tiba-tiba ketika saya dapat rema itu saya bilang, yes. Saya tahu itu panggilan Tuhan. Saya tahu itu adalah ajakan Tuhan untuk buat saya naik dan naik dan naik. Gak jadi gembel yang hanya kerja di pemotongan ayam. Gaji 9 juta. Hari ini saya udah keliling. Mungkin lebih dari 10 negara. Saya udah menduduki setiap kota-kota di seluruh Indonesia. Bukan karena saya hebat. Ketika saya tahu saya memilih untuk berdiri. Gak lagi memikirkan yang di luar. Saya memilih untuk masuk lebih dalam. Di situ ada kasih karunia. Di situ ada kesempatan, ada pengharapan. Ada apapun jawaban yang engkau butuhkan di hadapan Tuhan. Di situ ada. Saya buktinya. Dan saya tahu Bu Evi juga buktinya. Tuhan itu gak pernah gagal milih orang. Dan hari ini engkau ditentukan di kelas Daud, penyembah. Dan hari ini Tuhan lantik engkau jadi penyembah-penyembah Tuhan.
itu bukan sebuah kebetulan. Amin. Mari tutup sekali lagi matamu di hadapan Tuhan.